guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi video kali ini akan berbeda dari video aku yang sebelumnya, karena di video kali ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dan sebenarnya aku udah kasih pertanyaan ini udah lama banget, dari pertama kali aku dapat 10.000 subscriber. Aku udah kasih pertanyaan di Instagram aku, dan ini udah banyak banget yang nanya. Dan ini aku udah screenshot, dan aku juga udah kasih pertanyaan di YouTube channel aku, dan dari kalian juga ada yang nanya di situ. Jadi aku akan jawab beberapa pertanyaan dari Instagram dan juga beberapa pertanyaan dari YouTube channel aku. Nah, di sini aku nggak akan jawab semua pertanyaannya karena ada banyak banget. Jadi aku akan jawab pertanyaan yang emang paling sering banget ditanyain dan pertanyaan yang unik untuk dibahas atau asik untuk dibahas ya. Dan ini aku juga akan share ke kalian tips untuk YouTuber pemula dan juga gaji YouTuber pemula. Jadi gaji aku sama pemula YouTube sama ini, karena itu adalah pertanyaan yang paling banget sering ditanyain, mau itu di HP atau langsung. Jadi untuk kalian yang mau tahu, pastiin kalian tonton video sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan jawab pertanyaan dari Instagram dulu. Ini pertanyaan pertama itu adalah dari Zain179. Pertanyaan itu adalah, apa alasan kakak buat konten di YouTube? Sebenarnya aku udah pernah share ini di Instagram aku, udah lama banget. Jadi pertama kali aku buat YouTube channel tuh aku nggak ada niatan kayak untuk mencapai target tertentu atau untuk mendapatkan AdSense, karena aku itu pas awal bikin channel emang iseng-iseng aja dan emang untuk mengisi kegabutan, karena pertama kali PSBB atau karantin itu bener-bener gabut banget di rumah, belum ada tugas sekolah atau yang lainnya. Jadi aku mikir aku pengen bikin video gitu loh, kayak buat di-upload di YouTube. Karena sebenarnya dari bulan Januari 2020 itu aku emang pengen bikin video di YouTube. Aku sampai udah tag videonya, udah diedit, tapi nggak aku share di YouTube karena waktu itu aku belum percaya diri, kayak masih takut dibully nggak ya kayak gitu. Dan pas kemarin, pas bulan April itu aku udah kayak ya udahlah gitu, mau ada yang nonton mau nggak aku tetap upload aja kayak gitu. Jadi itu pertama kali aku upload video pas bulan April, dan alasannya karena gabut. Tapi karena waktu itu aku pas bikin video 1-3 video itu masih gabut, tapi pas lama kelamaannya aku mulai ada niatan untuk mencapai target. Jadi kayak aku nggak mau iseng-iseng aja gitu buat YouTube-nya, jadi aku pengen dapat keuntungan dari video aku di YouTube kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan, motivasi kakak buat channel YouTube tuh apa? Sebenarnya motivasi pertama kan belum ada ya, karena emang masih iseng-iseng aja. Terus pas kelamaan bikin video ternyata aku bukan berpikir sih, aku sempat lihat video di YouTube itu pendapatan dari YouTube, dan itu menurut aku lumayan banget ya, bisa tambah-tambahan untuk uang jajan aku atau untuk beli kebutuhan aku. Dan dari situ aku niat untuk terus bikin video di YouTube supaya aku bisa dapat AdSense atau gaji dari YouTube. Itu sih sebenarnya motivasi aku, adalah aku pengen dapat gaji dari YouTube. Terus kenapa bisa berani buat jadi beauty vlogger? Sebenarnya aku pertamanya nggak ada niatan buat jadi beauty vlogger, karena emang video aku pas awal-awal itu masih random banget. Ada video tentang masuk sekolah, terus ada video tentang Shopee haul sendal lah, terus ada juga tentang banyak lah, masih random gitu. Dan mulai kesini aku itu emang minatnya di tentang per skincarean atau per make upan, tentang beauty gitulah, karena aku juga emang kan cewek kan ya. Jadi bukan kenapa bisa berani, emang karena ya mengalir aja gitu, seperti air gitu tanpa disadari gitu kan. Aku posting tentang per skincarean, tentang beauty, dan itu emang bisa disebut sebagai beauty vlogger kayak gitu. Terus ini selanjutnya adalah pertanyaan, udah skincarean dari kapan kak? Aku nggak sebutin ini dari siapa-siapanya ya, tadi pertanyaan sebutnya dari ilmunya. Udah skincarean dari kapan kak? Sebenarnya aku udah pakai skincare dari SMP, cuma waktu SMP tuh kayak cuma pakai facial wash sama sunscreen sama bedak bayi waktu itu. Dan mulai rajin skincarean itu pas SMA kelas 1, dan aku tuh orang yang sering banget ganti-ganti skincare. Jadi kayak skincare ini udah habis, terus aku ganti lagi yang lain, habis ganti lagi kayak gitu. Terus kak, skincare saat ini apa? Sebelumnya aku pakai dari Ganelat Complete, itu real skincare rutin aku. Cuma untuk kali ini aku lagi cobain satu produk
dan nanti aku akan buat review di YouTube channel aku, jadi tungguin aja. Ini ada 2 pertanyaan gaji YouTuber pemula. Terus apa alasan aku buat masuk dunia YouTube, dan pernah nyangka nggak sih sampai sejauh ini? Alasan aku buat YouTube tadi ya, yang aku bilang, karena emang aku ada motivasi tertentu. Karena setelah aku buat video 1-3 video, aku nggak mau cuma bikin video untuk iseng-iseng, aku mau ada keuntungan ya dari situ. Terus pernah nyangka nggak sih bisa sejauh ini? Sebenarnya pernah nyangka nggak nyangka sih, karena yang nggak nyangka pokoknya udah mengalir aja seperti air gitu. Sebenarnya pas awal-awal aku bikin video, aku tuh nggak terlalu nargetin buat banyak banget gitu loh, kayak ya udah bikin upload video aja, upload video, karena waktu itu aku sering banget upload videonya, karena aku ngejar untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayangan, itu udah bener perjuangan banget. Dan sebenarnya tuh kayak mikir kayaknya bisa nggak ya, dan akhirnya bisa ya. Jadi untuk kalian yang memulai YouTube, kalian harus semangat. Ini pertanyaan lagi gaji YouTuber pemula, nanti aku akan jawab ya, tapi ini nanti dulu. Terus ini ada pertanyaan motivasi, tadi udah motivasi. Ini tentang skincare. Sebenarnya nanti aku akan bahas tentang kayak step-step skincare gitu, nanti aku akan bahas di channel aku. Jadi aku akan bahas secara terperinci gitu ya. Terus pakai kamera apa dan aplikasi apa untuk YouTube? Aku pakai kamera Canon M50 yang sekarang aku pakai, dan aku editnya itu dari InShot. Ini aku cuma pakai editan ini aja dari InShot. Ya ampun gak kelihatan deh, pakai InShot Pro. Selalu mau lanjut kuliah gimana? Ya nanti lah ya, aku belum bisa jawab pertanyaan semacam ini karena itu adalah hal yang belum pasti. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan, udah ada penghasilan belum dari YouTube? Nanti aku akan jawab pertanyaannya, kalian tungguin aja. Terus seru nggak kak nge-YouTube? Seru sih, kayak gini gitu, ngomong sendiri di depan kamera. Terus kalau kakak sendiri kulitnya yang udah glowing dari sana atau pakai Garnier? Apa ya? Mungkin yang bikin glowing itu emang dari skincare sih kalau menurut aku. Terus selanjutnya adalah, ini pakai toner itu wajib nggak sih? Wajib banget ya sih. Kalau menurut aku pribadi, kalau misalkan kita pengen hasil yang maksimal kayak kita pakai serum, pakai essence, itu wajib dulu untuk pakai toner, karena toner ini fungsinya supaya si serum sama si essence itu bisa menyerap sempurna ke kulit kita, jadi bisa memaksimalkan. Jadi sayang banget kalau misalkan kita udah pakai essence atau udah pakai serum terus kita nggak pakai toner, karena pasti dia akan menyerapnya kurang maksimal gitu loh ke kulit, kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah cara ngilangin beruntusan. Kayaknya aku udah pernah bahas deh tentang cara ngilangin beruntusan. Kalian lihat aja di video-video aku yang sebelumnya itu, kalau nggak salah aku pernah bahas, dan itu pakai cara alami juga. Terus selanjutnya itu adalah gimana keluh kesahnya nge-YouTube sampai bisa dimonetisasi dan udah dapat paid AdSense atau belum. Keluh kesahnya apa sih? Sebenarnya keluh kesahnya itu adalah kadang pusing gitu loh kalau ngomong nih kayak gini, terus kadang kata nggak ketemu, itu tuh sebenarnya capeknya di situ. Terus kadang harus mulai take video lagi, terus kadang ngeditnya juga ribet karena kan aku harus ngilangin noise-nya dulu karena aku pakai kipas. Terus kadang malu juga, terus kadang diledekin temen juga gitu. Terus apa lagi ya, kadang sebenarnya aku nggak maksain sih, kalau emang aku lagi nggak mau buat video, aku nggak bakal buat video. Jadi menurut aku nggak capek, karena ya kayak gini tinggal ngomong doang gitu di depan ya, masa capek. Yang capek itu kalau misalkan kita maksain, kayak kita nggak mau buat bikin video terus kita maksain untuk bikin video, itu pasti bakalan capek batin kayak gitu. Jadi keluh kesah aku tadi sih paling kayak, sebenarnya kadang aku diam terus aku lihat video aku di YouTube terus mikir, ya ampun nih sebenarnya aku lihat, temen aku lihat gitu, kayak malu gitu kan, tapi ya udahlah gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah susah nggak nge-YouTube sambil sekolah dan gimana bagi waktunya? Sebenarnya pas pertama aku buat video sampai aku dimonetisasi itu belum masuk sekolah, jadi kayak masih longgar banget untuk bikin videonya. Dan itu aku juga sering bikin video di sore hari.
jadi gampang gitu loh ngejalannya. Cuma sekarang gak tau kenapa aku malah turun gitu loh semangatnya, jadi setiap sore aku nggak pernah bikin video, dan setiap aku bikin video itu pasti malam kayak gini, jam 10-an, jam 11-an kayak gitu. Dan sebenarnya nggak susah sih, karena aku tuh ngerjain tugasnya pasti kalau jam segini kan udah kelar ya. Terus kalau emang lagi sekolah online kayak gini lebih gampang, karena aku lebih banyak waktu di rumah dan nggak ngerasa capek kayak gitu. Paling kayak pusing banyak tugas, tapi itu aku kesampingkan dulu kalau emang aku mau bikin video untuk di YouTube. Dan kalau misalkan sekolahnya langsung ketemu nih, mungkin bakal lebih susah untuk bagi waktunya, karena kan pertama pulang sore, terus pasti banyak tugas, dan jadi butuh waktunya itu ngerjain tugasnya pasti malam gitu. Karena kan kalau kayak gini aku ngerjain tugasnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Dan lanjut, ini sebenarnya pertanyaannya tinggal ini, pertanyaan-pertanyaan tentang gaji YouTuber. Terus pertanyaan yang menurut aku emang nggak harus aku bahas. Dan lanjut kita ke pertanyaan yang ada di YouTube aku. Ini aku udah buat pertanyaan sekaligus ucapan 12.000 subscriber. Ini BTW zoom banget dah, ya udah nggak apa-apa ya. Ini ada 22 komentar, tapi ini enggak semuanya pertanyaan. Kak mulai pakai skincare umur berapa? Terus produk apa yang pertama kakak pakai? Oh, pertama kali pakai skincare itu pas kelas 7 atau kelas 8 itu, aku lupa, pokoknya pas SMP. Dan pertama kali produk yang aku pakai itu adalah facial wash dari Garnier Light Complete, terus sunscreen dari Emina yang SPF 30 PA++, sama bedak yang baik, yang bedak Johnson. Udah, aku cuma pakai itu. Terus dulu aku juga pernah pakai krim siang, tapi aku pakai krim siang itu pas aku udah kelas 9. Terus selanjutnya adalah cara ngecilin pori-pori, nanti aku akan bahas. Ini nanti aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan kali ini di video aku, jadi kan tungguin aja, karena kalau aku bahas di sini kayaknya bakalan panjang. Inovasi, terus motivasi kakak bikin YouTube apa, terus nyangka nggak udah mencapai 12,5 subscriber nggak sampai setahun. Jadi aku udah jawab pertanyaannya di tren sebelumnya ya, intinya kayak gitu. 1. Skincare yang bisa bikin cerah di wajah remaja umur 15. Mungkin menurut aku facial wash juga bisa untuk mencerahkan. Terus pakai sunscreen, jangan lupa rajin pakai sunscreen, karena kalau nggak pakai sunscreen itu bisa menyebabkan belang, terus keriputan, terus bintik hitam kayak gitu. Menurut aku itu sih untuk yang wajib. Untuk umur 15 tuh yang penting teratur gitu pakainya, jadi jangan bolong-bolong, rajin pakainya. Terus dan lanjut tadi ada sedikit problem, kan ngedit video pakai aplikasi apa, terus saran untuk video yang cocok YouTube untuk YouTuber pemula. Dan aku udah jawab, aku pakai aplikasi InShot untuk iOS yang InShot Pro. Terus ini saran untuk YouTuber pemula, menurut aku itu tuh yang bisa nentuin diri kalian sendiri, kira-kira kalian tuh minatnya di video apa gitu, misalnya di bidang apa di bidang memasak, apa di bidang beauty kayak gitu, supaya kalian nggak bingung selanjutnya kalian bikin video apa, kan itu sesuai dengan fashion kalian kayak gitu. Kalau misalnya aku ngasih saran ke kalian terus gak sesuai sama fashion kalian, tuh kan nanti akan PR juga buat diri kalian. Jadi kalian sendirilah yang tahu jawabannya, sebenarnya kalian tuh cocoknya di bidang apa bikin videonya kayak gitu. Jadi tanyakan pada diri kalian sendiri. Terus selanjutnya, kita beli hijab pas di mana? Aku kalau beli hijab itu di Shopee, terus namanya itu Sally hijab apa gitu, pokoknya Sally dah ya. Terus aku orang mana? Aku orang Tangerang. Ini pertanyaan tadi udah ditanyain. Dan lanjut aja kita ke pertanyaan yang paling banget sering ditanyain. Yang pertama itu adalah tips untuk YouTuber pemula. Jadi untuk kalian yang mau memulai YouTube, intinya tuh kalian harus niatin dulu di diri kalian. Jadi kalian harus punya goals, kira-kira tujuan kalian tuh bikin YouTube apa. Entah untuk dapat gaji dari YouTube, itu nggak apa-apa banget, yang penting itu bikin kalian semangat. Atau kalian pengen
isi waktu luang itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian bikin video itu kalian ngerasa diri kalian jadi kayak lebih lega, lebih senang kayak gitu. Intinya kalian harus punya tujuan dulu, terus kalian harus rajin upload kayak pas pertama-pertama gitu loh, untuk ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu bener-bener perjuangan kalau menurut aku. Walaupun aku dapatnya lumayan cepat, sekitar 1,2 bulan, 5 bulan aku udah dapat, tapi itu lumayan perjuangannya karena aku harus upload video, sore aku take video, malam aku langsung edit, pagi langsung upload kayak gitu. Bahkan pernah aku sampai setiap hari aku upload video kayak gitu. Jadi kalian harus banget apa sih namanya, konsisten. Karena harus konsisten untuk upload video minimal 1 minggu sekali kayak gitu. Yang lebih bagus kalian upload video setiap hari itu nggak apa-apa banget, nggak masalah. Nggak ada yang nonton video ya kalian nonton gitu ya. Terus jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian. Terus kalian juga nggak boleh malu, nggak boleh minder kayak gitu. Terus harus percaya diri, ya udah gitu kan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, ini yang paling sering banget ditanyain, entah di chat entah langsung gitu kan ya. Walaupun aku diem jawabnya, tapi aku akan jawab di sini. Sebenarnya jujur aku ngerasa ini privacy ya tentang gaji, cuma nggak apa-apa, ini untuk motivasi kalian. Ini juga nggak berarti untuk sombong, karena emang ini dari kalian aku yakin pasti banyak banget pertanyaan ini, maksudnya kayak pasti banget kalian pengen nanya ini kan gitu. Jadi aku mau jawab aja ya, jadi ini bukan berarti sombong. Sebenarnya gaji untuk YouTube itu nggak pasti, kayak bukan lu dapat 10.000 subscriber gaji lu sebulan 3 juta kayak gitu, enggak. Jadi gitu ditentuin dari views dari penonton, terus sampai durasi dia nonton video kita dari situ. Nah, gaji YouTube itu biasanya setiap bulan itu beda karena tergantung video kita banyak nggak yang nonton, terus kita berapa kali upload. Dan kalau aku sendiri gaji aku tuh rata-rata sekitar 1.500.000-an kayak gitu untuk 1 bulannya. Dan alhamdulillah udah banyak pokoknya ya, udah segitulah, aku nggak bisa sebutin ya, intinya kurang lebih segitu aku setiap bulannya. Dan aku udah nerima gaji YouTube itu dari bulan April, Mei. Oke, aku akan lihat catatan dulu karena aku nyatet ya, aku udah tulis di sini sebenarnya. Jadi aku tuh dimonetisasi pertama tanggal 24 Juni, jadi aku udah dapat penghasilan dari bulan Juni ya. Terus dari bulan Juni, cuma itu dari bulan Juni itu hitungannya dari tanggal 24 sampai tanggal 30, jadi cuma 6 hari. Terus dari bulan Juni, jadi bulan Juli aku udah dapat gaji, Juli, Mei, Juni, Juli, Agustus juga aku udah dapat, sama September ini lagi berjalan. Jadi aku udah dapat gaji dari YouTube, alhamdulillah banget. Dan semangat untuk kalian yang mau memulai itu. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, kalian bisa tanya aku. Cuma pertanyaannya emang belum aku bahas di video-video aku. Dan segitu aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.